Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Artis Gisela Anastasia jadi sorotan setelah video asusilanya tersebar di media sosial November tahun lalu. Giselle dan rekan prianya, Michael Yukinobu de Freitas, kemudian ditetapkan jadi tersangka dan terancam hukuman 12 tahun penjara karena dinilai melanggar undang-undang pornografi. Mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang telah saya lakukan. Hari ini artis Gisela Anastasia alias Giselle kembali jadi sorotan. Giselle diperiksa polisi di Mapolda Metro Jaya sebagai tersangka kasus peredaran video asusila. Pemeriksaan hari ini menjadi pemeriksaan perdananya sebagai tersangka. Setelah sebelumnya sempat mangkir pada Senin lalu dengan alasan menjemput anak. Sebelumnya, Giselle dan rekan prianya, Michael Yukinobu de Freitas, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar undang-undang pornografi dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Sementara tersangka lainnya, Michael Yukinobu de Freitas, yang turut menjadi pemeran video asusila bersama Giselle, telah terlebih dahulu diperiksa pada Senin lalu. Polisi menggali keterangan Michael terkait pembuatan dan penyebaran video syur berdurasi 19 detik tersebut. Usai jadi tersangka, Giselle muncul ke publik dan meminta maaf. Ia mengaku bersalah karena telah melakukan perbuatan tidak terpuji. Giselle berjanji akan kooperatif menjalani proses hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, meski telah meminta maaf kepada publik, kasus video syur artis Giselle dan Nobu tetap maju ke penyidikan. Benarkah Giselle merupakan korban? Untuk membahasnya sudah bersama kami ada pelapor video Giselle Putra Romadoni dan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi. Saya ke Ibu Siti dulu. Ibu Siti, ini Giselle sudah meminta maaf. Menurut Anda, apakah permintaan maaf ini seharusnya berpengaruh terhadap kasus ini? Saya pikir permintaan maaf di sini tidak ada kaitannya dengan penegakan hukum. Dan saya lihat di sini juga harus ditempatkan mengapa GA dan MKY harus tanda kutip ya dihakimi sebelum proses persidangan itu. Saya juga meminta kawan-kawan di media untuk menghormati status keduanya dengan menyebutkan nama inisial, bukan nama lengkap. Karena bagaimanapun, betul mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dan otomatis melengkap hak-hak mereka sebagai tersangka. Dan di sini berlaku ajas praduga tidak bersalah. Salah satu bentuk penghormatan kita terhadap hak ini adalah dengan menyebutkan nama inisialnya. Jadi mari di momen ini kita menyebutnya GA dan MKY. Begitu Mas, jadi permintaan maaf yang disampaikan GA dan MKY, saya pikir nggak ada relasinya dengan kasus yang yang akan diproses. Baik. Saya ke Pak Putra Romadoni sebagai pelapor. Pak Putra, tujuan Anda melaporkan kasus video asusila ini adalah dengan tujuan kedua pemeran sebagai tersangka. Laporan Anda telah ditindaklanjuti polisi dan benar kedua pelapor ini menjadi tersangka. Mengapa demikian, Pak? Pak Putra. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anissa Dasuki dan Pak Pandi. Ya, kalau mengenai tujuan dalam pelaporan tersebut, tentunya semua tujuan kita hanya untuk kepastian hukum dan penegakan hukum. Karena hukum adalah panglima di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi siapapun pelanggar hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang kita, ada aturan-aturan yang mengatur baik itu tentang aturan pidana maupun perdata. Nah, dalam kasus ini keterkaitan dengan tindak pidana. Ya, kita terlebih dahulu harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Saya sependapat dengan rekan kita tadi, karena memang ini dalam proses masih dalam prasangka, ya tetap kita harus menyebut yang bersangkutan dengan inisial seperti itu. Baik, karena apa? Karena proses hukumnya sedang berjalan. Terus yang
Baik, silakan Pak Pitra. Ya. Lanjutkan. Ya, mengenai proses hukum ini, tentunya Polri dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya telah melengkapi semua alat bukti dan mendalami kasus ini sedemikian rupa, baik dari proses interview dalam hal proses sidik sampai penetapan tersangka. Nah, tentunya dengan adanya penetapan tersangka ini sesuai dengan Kitab Undang Hukum Acara Pidana, bahwasanya Polri telah menemukan bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang adalah penyebar pertama ini sedang dalam pengejaran dan profiling. Tentunya kita akan mengetahui motif para pelaku ataupun penyebar utama ini dalam hal menyebarkan konten video yang bermuatan asusila tadi. Seperti itu, Mbak Anissa. Baik, saya ke Ibu Siti Aminah. Ibu Siti, beberapa pihak beranggapan bahwa MYD dan GA ini adalah korban karena memang mereka merekam video tidak bertujuan memang untuk industri pornografi. Tanggapan Anda? Jadi begini, Komnas Perempuan memandang ya pornografi itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ya, mengapa disebut kekerasan terhadap perempuan? Karena tubuh dan seksualitas perempuan dan anak perempuan dieksploitasi untuk kepentingan industri pornografi. Nah, dalam kasus GA dan MKY ini ada dua kasus. Pertama, kasus yang kami sebut adalah kekerasan berbasis gender online, di mana ada penyebaran konten intim tanpa proses atau tanpa persetujuan atau tanpa keinginan dari kedua orang ini. Inilah GA dan MKY menjadi korban kekerasan berbasis gender online yang dalam sistem hukum kita ini belum ditemukanali, sementara kasus KBGS atau KBGO ini terus menaik sampai tahun ini. Kemudian kasus tindak pidana pornografi. Sejak awal kami menyampaikan bahwa undang-undang pornografi ini memiliki masalah. Pertama, masalahnya adalah pendekatan yang dikedepankan adalah pendekatan moralitas, bukan pendekatan kekerasan terhadap perempuan. Perumusan yang multitafsir, sehingga itu menyebabkan ketidakpastian hukum. Kemudian yang ketiga adalah ketidakmampuan undang-undang ini menemukanali bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. Baik. Akibatnya, yang ingin saya sampaikan, akibatnya perempuan yang menjadi korban seperti korban KBGS, korban kekerasan seksual yang ditransmisikan, atau korban TPPO itu berpotensi dikenai oleh undang-undang pornografi. Dan penelitian kami menemukan dari 58 putusan, ada 32 putusan yang terkait dengan pornografi ini, ya. 55% ini terkait dengan penyebaran konten intim. Kemudian ada 19 putusan yang di dalamnya sebenarnya perempuan adalah korban kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk lain, tapi kemudian dijadikan tersangka dengan undang-undang pornografi. Jadi konteksnya di situ. Ada dua kasus, yaitu KPGO dan tindak pidana pornografinya. Okay. Untuk tindak pidana pornografinya, kita juga harus lihat bagaimana kasus-kasus atau frasa-frasa yang dikenakan ini bersifat multitafsir dan karet, tergantung pada konteks dan tergantung kepada penafsiran dari aparat penegak hukum sendiri. Contohnya adalah di kasus ini. Dan itu kita masih tunggu hasil pemeriksaan dari Gisel. Saya ke Pak Putra. Pak Putra, GA ini menyatakan bahwa video tersebut adalah masa lalunya dan GA meminta untuk diberikan kesempatan menatap masa depan yang lebih baik. Apakah pernyataan ini membuat Pak Fitra ini melihat dengan perspektif berbeda dari peristiwa tersebut? Dari sisi kemanusiaan mungkin. Ya, baik, terima kasih Bung Pandi.
dari sisi kemanusiaan, kalau dalam hukum pidana kita tidak mengenal tentang masa lalu dan masa depan. Yang namanya aturan hukum pidana itu tegas dan bersifat eksekutoir, dalam artian ada sanksi hukuman yang diberikan. Nah, akan tetapi dalam kasus ini kita harus melihat dari rangkaian peristiwa tindak pidana ini terjadi dari awalnya sampai kepada proses penyebarannya terlebih dahulu. Terus selanjutnya saya kurang sependapat dengan rekan kita dari Komnas Perempuan yang mengatakan undang-undang pornografi kita bermasalah. Tentunya itu hal yang sangat keliru, karena di dalam pembuktian dalam pasal-pasal tersebut, sebagaimana unsur dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008, peristiwa rangkaian tindak pidana tersebut harus terpenuhi dulu unsurnya seperti itu. Nah, di dalam kasus GA dan MYD ini, Polri telah melakukan pendalaman yang lebih jauh ya terhadap kasus ini, baik memeriksa daripada ahli forensik, ya, ahli pidana, ahli IT, dan tentunya harus ada juga ahli pornografi di dalam kasus yang sedang menjerat MYD dan GA ini. Dan para saksi-saksi juga kemarin, baik itu penyebar masif juga sudah ditetapkan menjadi tersangka karena diduga terlibat di dalam pasal 27 ayat 1 tentang penyebaran Undang-Undang IT. Nah, mengenai itu adalah video masa lalu dan ingin menata masa depan, kita juga hormati hak daripada yang bersangkutan untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Akan tetapi kita harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak Polri. Yang mana hari ini Polri ya pada hari ini juga telah sedang melakukan pemeriksaan ya sebagai tersangka terhadap GA, dan kita menunggu juga hasilnya seperti apa. Kalau memang terbukti ada dugaan tindak pidana, tentunya dengan tegas pihak penyidik melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Akan tetapi kalau memang ditemukan dalam pemeriksaan hari ini yang bersangkutan itu sebagai korban atau hal segala macamnya yang dapat meringankan, tentunya ada pertimbangan Polri untuk tidak melakukan penahanan. Baik, saya kembali saya kira di dalam saya kembali ke Mbak Siti pornografi. Aminah. Mbak Siti, tanggapannya? Iya, kenapa misalnya Komnas Perempuan mempertanyakan undang-undang pornografi? Karena cara pandang kita terhadap pornografi, ya. Komnas Perempuan memandang pornografi adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan, gitu ya. Tapi di dalam perumusan frasa-frasa di dalam undang-undang pornografi itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap korban atau korban kekerasan terhadap perempuan. Kemudian yang kedua, masa lalu dan masa lalu, saya pikir kita harus menghormati ruang privasi dari GA dan MYD, gitu ya. Tidak ada seorang pun berhak menyatakan bahwa kita lebih baik dari dia, gitu kan. Jadi yang harus dilihat bahwa kasus ini KBGO, KBGS yang mungkin tahun-tahun ke depan kita akan banyak mendapati kasus ini adalah dampaknya yang luar biasa. Baik. Di samping penyebaran yang lebih luas dan cepat juga jejak digital. Dan ini yang saya pikir GA dan MYD adalah korban untuk, dan mereka memiliki hak untuk pemulihan, memiliki hak penghapusan jejak digital, dan juga memiliki hak untuk tidak dikaitkan atau ruang privasinya tidak diganggu. Itu. Kemudian terkait dengan sistem peradilan pidana, sebenarnya kalau di dalam konteks persidangan, kita sudah memiliki peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Walaupun mungkin agak jauh, tapi saya ingin menyampaikan bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan itu harus dipertimbangkan dalam memeriksa korban ataupun tersangka perempuan, termasuk posisi subordinasi perempuan oleh laki-laki dalam industri pornografi ataupun pornografi. Baik, terima kasih Mbak Siti Aminah Tardi. Diharapkan memang poin-poin tadi nanti akan menjadi pertimbangan kepolisian pada saat menyelidiki kasus ini. Terima kasih Mbak Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan.